kasih karunia dan damai sejahtera itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta menghidupinya. Nats yang ditetapkan pada hari ini Rabu 19 Oktober 2022 didasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ai akka nang malua dohamu. Alay unang mapinake haluaw ni mangodingi hajahatot. Songon akan aposo ni debata matahi. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin dalam 2 bulan yang lalu kita merayakan serta merenungkan hari kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Apa yang boleh kita ingat, apa yang boleh kita rayakan, yakni merdekanya Indonesia, bebasnya Indonesia dari penjajahan negara-negara lain. Sehingga dengan kemerdekaan ini ada kebebasan untuk berpendapat, ada kebebasan untuk mengatur diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini merupakan seruan dari Petrus kepada orang-orang yang terserat pada 7 kota yang disebutkan pada pasal 1 Petrus 1 ayat 1. Ada Kapadokia, Pontus dan lain sebagainya, yakni orang-orang yang terserat pada orang-orang Kristen yang berada pada saat itu di antara kaum-kaum mayoritas, di antara kaum orang-orang non-Kristen. Apa yang diserukan pada teks ini adalah kesadaran bahwa orang Kristen sesungguhnya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Pastinya dari mana kita ini menjadi orang-orang yang disebut dengan orang merdeka? Oleh karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Sesungguhnya kemerdekaan ini adalah kemerdekaan, yakni kebahagiaan atas pembebasan dari perbudakan, yakni perbudakan akan dosa. Sebelum kemerdekaan ataupun pembenaran oleh Kristus Yesus, sejujurnya manusia itu adalah budak dari dosa. Tidak ada yang mampu terlepas dari dosa, tidak ada yang mampu terlepas dari hukuman dosa. Tetapi oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, apa yang disampaikan oleh Petrus pada teks ini, saudara-saudara, agar orang-orang pada saat itu tidak menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Jangan mentang-mentang seolah-olah, oh saya orang merdeka, saya sudah bebas dari dosa, lalu dapat melakukan apapun, sehingga dapat terjatuh lagi dalam dosa. Saya sudah dibebaskan dari dosa, maka tidak masalah ketika harus melakukan dosa lagi. Toh nanti juga akan dimaafkan, toh nanti juga akan diampuni. Tidak, tapi nats ini, ayat ini justru mau menekankan, jadilah hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, status kemerdekaan yakni pembenaran oleh Kristus Yesus menghantarkan kita untuk semakin tunduk kepada aturan-peraturan Allah, untuk semakin melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena pembenaran ataupun kebebasan dari dosa sekaligus mengikat kita menjadi hambanya Allah. Dari yang jadi hamba dosa, kita menjadi hamba Allah. Jadi dari yang tadinya budak dosa, sekarang menjadi naposoni di mata, hambanya Allah, hamba yang senantiasa siap untuk melakukan kehendak Allah. Nah, dengan dorongan ketaatan sebagai hamba Allah, ini juga saudara-saudara mendorong kita untuk
kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah serta aturan-aturan yang ditetapkan bersama di tengah-tengah dunia. Sehingga kalau ada statement yang mengatakan aturan itu diciptakan untuk dilanggar, itu saya kira hanya untuk orang-orang yang benar-benar belum merdeka. Tetapi ketika orang yang benar-benar merasakan kemerdekaan, aturan itu akan dipandang sebagai birama ketertiban hidup yang mengatur, yang membentuk ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang belum merdeka lah yang dapat mengatakan aturan diciptakan untuk dilanggar. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, atas kebenaran dan kemerdekaan yang kita lakukan ini, marilah kita merayakannya senantiasa dengan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Tercerminlah ini melalui sikap-sikap kehidupan yang mau mengarahkan kepada setiap aturan perintah. Sadarilah bahwa ketaatan ini, melakukan aturan ini, justru wujud dari kemerdekaan kita. Ketaatan dan ketundukan kita justru citra dari kemerdekaan. Justru gambaran dan perayaan atas kemerdekaan kita. Orang pemberontak hanya adalah orang yang belum merasakan kemerdekaan. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau berikan dalam Kristus. Kami menjadi orang-orang yang merdeka dan sekaligus menjadi hamba-Mu. Ya Allah, atas anugerah dan kekuatan serta pimpinan Roh Kudus-Mu, biarlah kami berkekuatan untuk senantiasa taat kepada perintah Tuhan, taat kepada aturan-peraturan pemerintahan kami, dan itu layak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ya Allah, setiap godaan-godaan yang dapat menjatuhkan kami kepada pemberontakan dapat dikalahkan oleh kasih dan anugerah-Mu dalam Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga mengingat setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami senantiasa melakukannya, mengerjakannya di dalam ketaatan atas hukum-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.